Tribuners, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto mengatakan perkembangan terbaru terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut mantan Deputi Pemberantasan Narkotika BNN tersebut, penyidik saat ini masih melakukan proses pemeriksaan dalam konteks pelanggaran kode etik terhadap Irjen Verdi Sambo. Namun nantinya hasilnya akan disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri. Purnawirawan polisi berpangkat Irjen yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah DPP Partai Golkar ini menerangkan, hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjawab berbagai macam dugaan keterlibatan dari mantan Kadif Propam Mabes Polri tersebut terkait kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat siang Luhur, silahkan dengan laporan Anda. Oke, siang Nila. Baik, jadi update kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Ketua Kompolnas beberkan nasib penyidikan kasus. Jadi Ketua Kompolnas Beni Mamoto kemarin sempat mendatangi prosesi sidang terdakwa kasus dugaan kekerasan seksual dari Mas Beki yang kasusnya sempat viral ya di Jawa Timur. Kemarin hadir di persidangan keempat, yakni putusan saksi, putusan sela dari pihak majelis hakim. Kemudian setelah menyaksikan proses sidang, Beni Mamoto berjalan keluar dan kami berusaha untuk mengkonfirmasi mengenai update perkembangan kasus atas tewasnya Brigadir J yang saat ini sedang ditangani oleh pihak Mabes Polri. Dan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto mengatakan perkembangan kasus tersebut saat ini sedang masuk dalam penyidikan mendalam ya. Jadi pihak kepolisian saat ini pemeriksaan mendalam terkait konteks pelanggaran kode etik terhadap Brigadir Verdi Sambo yang hasilnya akan disampaikan oleh pihak Kadif Humas Mabes Polri dalam waktu dekat. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjawab berbagai macam dugaan keterlibatan mantan Kadif Propam Mabes Polri tersebut dalam kaitannya pengusutan kasus kematian Brigadir J. Dan mulai pada aspek barang bukti yang sempat dikabarkan hilang, data hasil otopsi yang kemarin dikabarkan berbeda, bahkan juga tahapan-tahapan penyelidikan kepolisian yang berjalan sejak awal. Dan Beni berharap masyarakat juga tidak berspekulasi macam-macam terkait perkembangan penyidikan atas kasus pengungkapan kematian Brigadir J ini. Dan berharap masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian yang saat ini sedang diupayakan oleh pihak Mabes Polri. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun hari ini, pihak LPSK sedang melakukan asesmen psikologi termasuk asesmen investigasi terhadap saksi kasus kematian Brigadir J, yakni istri Irjen Verdi Sambo di kediamannya yang bernama Putri Chandrawati. Dan sore hari nanti kabarnya Kapolri akan mengumumkan tersangka baru sore hari nanti ya, tersangka baru yang artinya ketika nama tersangka baru yang diumumkan oleh Kapolri ini akan menjadi urutan ketiga dari daftar tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Mabes Polri terkait kematian dari Brigadir J. Setelah Baradae dan Brigadir RR. Dan LPSK juga kabarnya sedang berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri untuk membahas rencana Baradae menjadi justice collaborator atas kasus kematian Brigadir J setelah beberapa waktu yang lalu memberikan berbagai macam pernyataan paling terbaru, paling update mengenai kronologi kematian Brigadir J melalui kuasa hukumnya. Dan juga dihimpun informasi informasi dari pihak Komnas HAM yang juga saat ini telah memeriksa 5 ponsel ART dan ajudan Irjen Sambo terkait kasus kematian Brigadir J. Dan pada diketahui dalam kasus pengusutan kematian Brigadir J ini yang telah memakan waktu lebih dari 1 bulan, 3 jenderal polisi dicopot dari jabatannya karena diduga tidak profesional dalam melakukan penyelidikan kasus tersebut. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo yang dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Mabes Polri, yang kini menjabat sebagai Patian Mabes Polri yang telah diamankan di tempat khusus di Makobrimob Depok sejak Sabtu tanggal 6 kemarin. Kemudian menyusul 2 jenderal lainnya yakni Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan Brigjen Pol Beni Ali. Dan kemudian ada 25 anggota polisian juga telah dimutasi dari jabatannya karena diduga terlibat dalam upaya penghambatan penyelidikan atas kasus kematian Brigadir J dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Khusus untuk terkait kode etik profesi Polri-nya. Demikian reportase kami, Nila, kembali ke studio.
Ya, laporan terkini dari Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim, Saudara, terkait pernyataan dari Benny Mamoto yang ikut menanggapi kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terimpun pula wawancara dengan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Berikut kami hadirkan liputan lengkapnya untuk Anda. Dalam konteks kode etik, pelanggaran kode etik, dan nanti hasilnya tentunya akan disampaikan oleh Kadif Humas ya, perkembangannya nanti apa, siapa saja yang sudah diperiksa, kemudian hasilnya gimana, nanti akan disampaikan oleh Kadif Humas. Sampai sekarang ini apa sih Pak yang menjadi dugaan ini Pak pelanggarannya Pak untuk penyelidikan sementara ini? Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Kadif Humas beberapa dugaan pelanggaran ini adalah ketika masalah penanganan JKP, TKP dan Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.